Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 pada mata kuliah akuntansi biaya akan menjelaskan mengenai penerapan job order posting pada UMKM Eslumut Catering yang diampu oleh dosen yaitu Ibu Neni Destiani SEMSC AK dan juga Ibu Yustitia Asmaranti SEMSI. Yang selanjutnya adalah anggota kelompok kami. Next. Nah, di sini kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Hana Arifa Azmi, dengan NPM 2311031051. Yang selanjutnya adalah Tania Atika Suri, dengan NPM 2311031064. Dan yang terakhir adalah Salsa Marwan Hanif, dengan NPM 2311031072. Nah, yang selanjutnya adalah materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Tania Atika Suri. Kepada Tania, kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sania Atika Suri dengan NPM terakhir 064. Di sini saya akan menjelaskan apa itu job order posting. Job order posting atau sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan ini adalah metode perhitungan biaya yang didasarkan pada pesanan pelanggan, batch, dan lot. Sehingga fokus penelusuran biaya ada pada pesanan pelanggan, batch atau lot tersebut. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan perhitungan biaya per unit, pengendalian biaya, dan perhitungan laba atas setiap pesanan. Bagi UMKM sendiri, sistem ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan ketepatan biaya produksi dan harga jual yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya tersebut mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Selain itu, UMKM juga dapat meningkatkan keuntungan melalui informasi biaya yang jelas dan membantu UMKM untuk mengambil keputusan baik serta mengendalikan biaya dengan mudah. Selanjutnya ada profil UMKM, nama UMKM, Eslumut Gathering, nama pemilik Gevira Kartika Aulia, bidang usaha F&B, jenis produk Eslumut berupa minuman berisi susu dan jelly. Visi dari UMKM ialah ingin mewujudkan cita-cita menjadi wirausahawan yang sukses di masa depan dalam bidang minuman kemasan yang berkualitas tinggi, inovatif, dan berkelanjutan, serta menciptakan pengalaman unik bagi pelanggan. Misi UMKM adalah mengembangkan pemahaman tentang manajemen bisnis dan pemasaran produk, khususnya minuman kemasan yang bertujuan menarik konsumen, mencakup penerapan teknik pengolahan yang tepat untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas bahan baku. Fokus pada pelayanan responsif dan pengalaman membeli yang memuaskan diharapkan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi di dunia bisnis menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan sebagai wirausahawan yang berkontribusi positif terhadap ekonomi lokal. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Es lumut sebagai pilihan minuman segar yang ideal untuk menghilangkan dahaga, menyediakan layanan antar gratis di sekitar Unila, meningkatkan daya tarik produk dan motivasi pelanggan. Yang kedua ada kelemahan. Industri minuman dingin sangat kompetitif dengan banyak pesaing lokal maupun nasional. Harga yang tinggi bisa membuat produk kurang menarik bagi beberapa segmen pasar. Yang ketiga ada peluang, yaitu masyarakat terus mencari variasi minuman baru dan lezat, menciptakan ruang bagi entrepreneur untuk inovasi. Terus es lumut memiliki tekstur unik, membuatnya menjadi menarik dibandingkan es lainnya. Yang terakhir ada ancaman, modal yang tidak sesuai dengan tujuan utama bisnis seperti biaya administrasi atau kebutuhan personal, gangguan aliran kas, dan kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi situasi ekonomi yang dinamis. Selanjutnya ada gambaran umum penerapan akuntansi biaya. Penerapan dalam UMKM. UMKM belum menerapkan akuntansi biaya secara spesifik dan lengkap, namun meskipun demikian, UMKM masih melakukan beberapa perhitungan dasar terkait biaya dengan metode tradisional atau manual. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi.
Satu, UMKM tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup terlatih dalam bidang akuntansi biaya. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menerapkan sistem akuntansi biaya yang efektif serta sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tahapan penerapan job order posting pada UMKM. Nah, yang pertama, UMKM harus menghitung keseluruhan persediaan bahan dengan menghitung biaya bahan yang telah dibeli baik secara tunai ataupun secara kredit. Yang selanjutnya adalah dengan menghitung sisa persediaan dengan mengurangi persediaan awal dengan biaya yang telah dengan biaya yang telah digunakan. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung biaya tenaga kerja. Namun dikarenakan usaha ini tergolong masih kecil atau masih merintis, maka usaha ini hanya memiliki satu tenaga kerja untuk membantu penjualan produk pada pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung biaya overhead pabrik yang terpakai selama pemrosesan pesanan hingga penyerahan pesanan kepada pelanggan. Nah, dalam penghitungan ini, pemilik UMKM harus menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan dan BOP aktualnya. Dan bila perlu, pemilik UMKM bisa menghitung biaya administrasi dan operasional serta biaya pemasarannya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh kartu pesanan. Di sini bisa kita lihat pada judulnya adalah nama UMKM yaitu Es Lumut Catering dengan penjelasan di bawahnya berupa kartu biaya pesanan dengan nomor pesanan E100 dan jenis pesanannya adalah es lumut rasa coklat. Lalu nama pemesannya di sini ada Erikson dan tanggal pesanan dia mulai pemesanannya pada tanggal 11 Desember tahun 2023, lalu dimulainya pada tanggal maaf, ini maksudnya tanggal 30 November pada tahun 2023, lalu tanggal mulai dibuatnya pesanan yaitu pada tanggal 3 Desember 2023 dan tanggal selesai dibuatnya adalah pada tanggal 6 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut. Pada tanggal 3 Desember 2023, UMKM Es Lumut Catering ini mulai membeli biaya bahan langsung berupa Nutrijel coklat, lalu susu evaporasi, dan juga ada freeze and flake kental manis coklat dengan rincian harga yang telah tertera di sebelahnya. Lalu pada tanggal 4 Desember 2023, mereka mulai membeli bahan-bahan lainnya, yaitu gula pasir seberat 100 gram, lalu ada botol kemasan sebesar 12 pieces, dan juga es batu. Nah, untuk harganya juga telah tertera sekaligus jumlah dari keseluruhan biaya bahan langsung yang telah digunakan. Dan selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Karena di sini pemilik UMKM menerapkan biaya upah sebesar Rp1.000 setiap pieces produk yang berhasil dijual oleh tenaga kerja, maka di sini kami mengalihkannya dengan 12 botol. Karena di sini setiap sekali pembeliannya, sang pemesan akan membeli sebanyak 12 botol. Nah, yang selanjutnya, biaya overhead pabrik di sini terdapat biaya BOP dibebankan yaitu sebesar Rp12.360. Nah, total dari keseluruhan biaya yang telah digunakan adalah sekitar Rp20.010. Nah, untuk rincian biaya produksinya yaitu ada biaya bahan langsung sebesar Rp57.650, lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp12.000 dan juga ada biaya overhead pabrik sebesar Rp12.360 yang dijumlahkan menjadi Rp82.010. Nah, untuk perhitungan labanya yaitu harga jual satu botol produk ini seharga Rp10.000 dikalikan dengan 12 yaitu Rp120.000 dengan biaya produksi sebesar Rp22.010, lalu diakumulasikan Rp120.000 itu dikurangi dengan biaya produksi maka akan menghasilkan laba sebesar Rp37.990. Next.
Nah, yang selanjutnya adalah hasil analisis implementasi terhadap UMKM ini. Yang pertama adalah perhitungan UMKM saat ini. Nah, perhitungan dari UMKM ini sebenarnya kurang efisien dan hanya bergantung pada harga pokok produksi dan laba, sehingga dia tidak terlalu memperhitungkan biaya tenaga kerjanya dan juga biaya overhead pabrik. Dan ini juga tidak adanya pembukuan pada laporan keuangan. Maka UMKM hanya menghasilkan sedikit laba dan sangat sulit untuk memutar modalnya. Nah, selanjutnya adalah hasil implementasi job order costing-nya, yaitu yang pertama, adanya transparansi biaya sebenarnya yang telah dikeluarkan. Lalu pengeluaran yang lebih terperinci dari perhitungan UMKM sebelumnya, terdapat peningkatan profit pada penjualan dan juga manajemen keuangan yang lebih baik, sehingga dapat melakukan perputaran modal dan bisnis dengan terus berkembang ke depannya dengan lebih pesat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, untuk selanjutnya ini ada rekomendasi. Untuk UMKM, ini mereka menghadapi beberapa kendala seperti kesulitan dalam perhitungan biaya, terutama pada biaya overhead pabriknya, serta masalah perputaran modal. Nah, untuk mengatasinya, kami menyarankan kepada pemilik UMKM untuk mengubah metode perhitungan biayanya dari hanya berbasis harga pokok penjualan dan laba menjadi menggunakan job order costing, harga pokok penjualan dan laba. Metode ini dapat meningkatkan laba dan profit penjualan. Job order costing juga dapat mempermudah pemilik UMKM dalam memilah biaya dan meningkatkan transparansi perhitungan biaya. Kami juga menyarankan agar UMKM melakukan pembukuan yang rinci untuk mengatur keuangan bisnisnya. Hal ini akan memudahkan pemilik UMKM dalam menghitung laba dan memprediksi modal yang dibutuhkan. Akibatnya, UMKM dapat meningkatkan pendapatannya, penjualan, dan bahkan memperluas jangkauan penjualannya. Next. Nah, di sini manfaat yang didapatkan dari kegiatan tersebut, yang pertama dari pihak UMKM itu menambah wawasan baru, di mana pemilik UMKM mendapatkan wawasan baru terkait perhitungan biaya yang benar melalui sistem job order costing, serta dapat terus belajar untuk bisa melakukan perhitungan biaya yang benar dan juga belajar terkait akuntansi biaya. Kemudian, UMKM juga bisa lebih memperhatikan pencatatan dan juga perhitungan biaya yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dari usahanya. Kemudian dari sisi mahasiswa, kami mendapatkan dua manfaat, yaitu dari sisi keilmuan dan pengalaman. Dari sisi keilmuan, kami mendapatkan manfaat untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk melalui tantangan yang nyata. Kemudian berlatih survei dan wawancara untuk mengidentifikasi kendala dan potensi UMKM. Yang ketiga, kami dapat memiliki kesempatan untuk menerapkan teori akuntansi, yaitu metode job order costing yang telah dipelajari di kelas. Kemudian yang selanjutnya, pada bagian pengalaman, kami memiliki kesempatan untuk terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan pemilik usaha, dan terakhir meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi dalam tim. Selanjutnya, dari diskusi kami, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akumulasi yang diterapkan oleh UMKM saat ini kurang komprehensif, terutama dalam akuntansi biaya overhead. Ketergantungan pada perhitungan dasar mengindikasikan perlunya kerangka kerja yang lebih baik untuk meningkatkan akurasi keuangan dan efisiensi operasional. Meskipun UMKM mulai melacak biaya material dan pengeluaran operasional, kurangnya pendekatan sistematis untuk alokasi overhead membatasi pemahaman mereka tentang biaya produksi. Penerapan sistem akuntansi biaya yang terstruktur seperti job order costing dapat membantu UMKM dalam menghitung total biaya dan meningkatkan transparansi serta efisiensi. Contoh
Penerapan menunjukkan bahwa pemilik UMKM berhasil menghitung total biaya produksi dan laba, yang mengindikasikan bahwa metode sebelumnya tidak memberikan gambaran lengkap mengenai pengeluaran. Dengan sistem baru ini, UMKM dapat memperbaiki manajemen keuangan, meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan bisnis. Kegiatan ini juga memberikan wawancara baru bagi UMKM tentang perhitungan biaya yang tepat dan sangat positif untuk pengembangan usaha. Nah, baik, sekian dari kami. Terima kasih telah terima kasih telah maaf terima kasih sudah memberikan atensinya kepada kami. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.